got so. Shalom, di saat ini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis penyakit kelamin, penyebab, akibat, dan pencegahan. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu jenis-jenis penyakit seksualitas. Yang pertama ada herpes genetika. Penyakit ini disebabkan oleh penyebaran virus herpes simplex atau HSV yang umumnya menyerang kulit. Yang kedua ada kutil kelamin atau HPV. Tanda-tanda dari penyakit ini hampir mirip dengan herpes. Bedanya, jika herpes ditandai dengan lepuhan, sementara kutil kelamin memiliki ciri benjolan-benjolan kecil di sekitar organ genetik. Yang ketiga ada penyakit HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Yang keempat ada penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini sering tidak disadari karena gejalanya muncul cukup lama setelah infeksi pertama. Yang kelima ada penyakit gonore. Gonore adalah penyakit kelamin berupa infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini sangat menular dan bisa memicu berbagai komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Yang keenam ada penyakit trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginasis. Penyakit ini tak pandang jenis kelamin, meski kasusnya lebih banyak terjadi pada wanita. Yang ketujuh, Chlamydia. Chlamydia adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, menyebar melalui seks anal, vaginal, maupun oral. Yang kedelapan adalah kutu kemaluan. Kutu kemaluan terbentuk seperti kepiting. Kutu kemaluan atau yang juga dikenal dengan pubic lice menempel di area genital baik pria maupun wanita. Yang kesembilan ada hepatitis B. Penyakit menular seksual yang jarang disadari penyebarannya adalah hepatitis B. Dalam jangka panjang, penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan organ hati. Yang ke-10 ada penyakit menular seksualitas kankroid. Kankroid atau yang juga disebut dengan kankroid adalah penyakit menular seksual langka yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi. Bakteri tersebut hanya bisa menyebar melalui kontak seksual. Yang ke-11 ada skabies. Skabies atau yang juga sering disebut skabies adalah penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya kudis pada permukaan kulit. Yang ke-12 ada molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum adalah penyakit kelamin yang biasanya jinak. Yang ke-13 ada vaginosis bakteri. Vaginosis bakteri merupakan kondisi di mana bakteri sehat di vagina menghilang dan digantikan oleh mikroorganisme lain. Kemudian kita masuk dalam penyebab penyakit seksualitas. Jadi penyakit seksualitas terjadi pada beberapa hal seperti yang pertama yaitu tentang bakteri. Jadi bakteri yang dimaksud adalah pertama itu bakteri Chlamydia trachomatis atau Chlamydia, kemudian Tropena pallidum atau sifilis, dan yang terakhir yaitu Neisseria atau gonorrhoeae atau gonore. Yang kedua yaitu virus. Nah, virus yang dimaksud seperti virus papillomavirus atau kutil kelamin, kemudian
kuman imunodefisiensi virus atau HIV. Yang ketiga yaitu parasit yang dapat menyebar melalui cairan tubuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akibat dari penyakit seksualitas. Berikut adalah akibat dari penyakit seksualitas. Yang pertama, alat reproduksi bisa mengalami kerusakan. Yang kedua, mengakibatkan kemandulan. Yang ketiga, menyebabkan kebutaan dan pikun. Yang keempat, infeksi menular seksual bisa mengakibatkan gangguan pada syaraf. Yang kelima, infeksi menular seksual bisa ditularkan kepada bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Hal ini bisa menyebabkan bayi menjadi buta atau mengalami keterbelakangan mental. Yang keenam, kematian. Terlambatnya penanganan bisa menyebabkan penderita infeksi menular seksual meninggal karena kondisinya sangat parah. Ini saya akan membahas pada bagian pencegahan. Beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, bersikap setia kepada satu pasangan seksual. Yang kedua, menjalani vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang keempat, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Yang kelima, tidak berhubungan intim jika didiagnosis menderita penyakit menular seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian ada pandangan teologis. Alkitab tidak secara spesifik membahas penyakit kelamin dalam konteks medis modern. Namun, ada beberapa ayat Alkitab yang dapat diartikan atau dihubungkan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan moral yang terkait dengan hubungan seksual. Sebagai contoh, yang pertama dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berkata, "Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ayat ini menekankan betapa pentingnya kita untuk menjaga tubuh sebagai tempat Roh Kudus dan menghormati tubuh sebagai milik Tuhan. Yang kedua, ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 yang berkata, "Inilah kehendak Allah. Kamu harus menjauhi perzinahan. Setiap orang di antara kamu harus tahu memelihara diri dengan suci dan kehormatan." Ayat ini menekankan betapa pentingnya kita untuk menjauhi perzinahan yang dapat berhubungan dengan penyakit kelamin. Kesimpulan, dengan adanya pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan seksualitas sebagai kunci dalam pencegahan penyakit seksual. Kesadaran tentang risiko, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu mengurangi insiden penyakit seksual. Peran penting pengujian dan deteksi dini agar dapat mengurangi penyebaran, peningkatan aksesibilitas, stigma, dan dukungan psikososial. Juga perlu mengurangi stigma dan menyediakan dukungan psikososial bagi penderita. Pentingnya perlindungan saat berhubungan seksual. Faktor-faktor sosial dan budaya, termasuk norma-norma seksual dan ketidaksetaraan gender, dapat mempengaruhi penyebaran penyakit seksual. Penanganan efektif harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial. Teknologi dapat berperan penting dalam menyediakan informasi eduktif, mendukung konsultasi medis daring, dan memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap layanan kesehatan dan penanganan penyakit seksual, memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerjasama ini penting untuk mencapai pendekatan holistik dan efektif.